Maha mendengar dan Maha mendengar segala sesuatu. Apa saja yang bisa didengar oleh Allah. Hatta innahu yasma'u dabiban namlati sauda. Allah Maha mendengar hentakan kaki semut as-sauda, semut hitam, ala sakhratil malsa, di atas batu yang al-malsa yang licin, fil lailatil dhalma, di malam hari yang gelap. Hentakan kaki semut hitam di atas batu yang licin di malam yang gelap. Itu bisa dengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastaw'ibu kullal mudrikat. Dan Maha melihat segala sesuatu apapun. Sesuatu itu namanya kata-kata sesuatu, kata ulama itu yang bisa disebut. Segala sesuatu yang bisa disebut, Allah bisa melihat. Selama sesuatu itu bisa disebut, Allah Maha melihat. Contohnya angin. Nanti rasakan angin, kan dengar angin. Nanti lihat, Allah lihat angin. Karena angin bisa disebutkan angin. Coba kita sebutkan angin. Allah Maha melihat. Selama panca indera kita masih bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat daripada sesuatu itu, Allah bisa mendengar, bisa melihat segala sesuatu itu. Terus apa bedanya Maha mendengar, Maha melihat ini daripada sifat ilmu? Bukankah Maha mengetahui itu mencakup juga daripada mendengar dan melihat? Ulama mengatakan bahwasanya sifat as-sam' wal basar ini diambil daripada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran selalu menyebutkan innahu sami'un basir, innahu alimun, innahu sami'un alim, innahu basirun, innahu, ada selalu sebutkan sami'un, selalu sebutkan basirun, selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan bukan cuma sekali, banyak kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau cuma sekali mungkin orang belum tahu, tapi setiap kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata ulama berarti itu termasuk daripada sifat Allah. Karena ini sudah banyak kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, berarti sifat sama wal basar juga termasuk sifatnya Allah yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Tapi sifatnya Allah, kullu sifati kamalin fahuwa lillah. Segala sifat sempurna itu hanya milik Allah. Terus 20 kenapa? Hanya sebatas yang Allah diberitahukan kepada kita. Kalau Allah ingin beritahukan semua kepada kita, niscaya akal kita tidak bisa menerima, tidak bisa dihimpun semua. Tapi nanti di akhirat Allah akan tambahkan daripada sifat-sifatnya sehingga kita bisa mengetahui Allah. Itu makna ru'yatullah. Itu makna ru'yatullah. Bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan Allah menambahkan daripada sifat-sifatnya di akhirat nanti sehingga kita semakin dekat, semakin mengetahui Allah. Itu makna karena kalau melihat dengan mata kepala, segala sesuatu yang lihat pasti itu punya bentuk. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un, maka tidak bisa dengan melihat mata kepala. Karena Nabi melihat min wara'i, Nabi bisa melihat dari belakangnya. Ya, melihat daripada ada penglihatan hati. Jadi ada penglihatan lain selain penglihatan mata. Sehingga tidak bisa didefinisikan melihat itu dengan penglihatan mata. Berarti daripada sifat sama wal basar ini sifat yang sendiri. Sifat yang sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka
fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah bilang semuanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat pertengkaran di antara seorang sama lain. Allah tahu, Allah dengar, dan Allah lihat. Kalian mungkin sama teman-teman lain baku marah, jati, Allah maha lihat. Baku bisik, Allah maha dengar apa yang kalian bisikan. Nah, wa qala ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa. Ayat nanti sebentar syahidnya. Topik yang kita bicarakan belum sampai. Qala la takhafa, kata Allah jangan kalian takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku Allah bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku maha mendengar dan maha melihat. Jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku maha mendengar dan maha melihat. Itu adalah sifat as-sama' wal basar. Itu adalah sifat as-sama' wal basar. Lanjut, sifat kalam. Sifat kalam. Apa itu sifat kalam? Kalam itu perkataan. Sifat bicara. Apa itu sifat kalam? Huwa sifatun qadimatun, ialah sifat yang qadimah, yang tidak ada permulaan atas wujudnya. Qaimah, sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalamnya Allah, perkataannya Allah, laisa bihuruf, bukan dengan huruf. Karena perkataan dengan huruf itu perkataannya makhluk. Kita kalau bicara bagaimana? Pakai huruf itu baru bicara, ya kan? Pakai huruf. Wala saut, dan tidak pakai suara. Bisa kita bicara pakai huruf tapi tidak pakai suara? Tidak. Tidak bisa. Oh bisa, pakai huruf tapi pakai suara ditulis. Tapi perkataan Allah tidak pakai huruf dan tidak pakai suara. Biar apa? Biar nanti dipikir orang ini ditulis. Tidak. Bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Dan perkataannya itu tadullu ala jami'il ma'lumat. Perkataannya Allah itu menunjukkan kepada segala sesuatu yang bisa diketahui. Maklumat, segala sesuatu yang bisa, berarti masuk daripada tiga hukum. Hukum yaitu al-jaiz, al-mustahil, sama al-wajib. Karena tiga-tiga ini bisa diketahui. Yang wajib pada Allah apa saja, yang mustahil pada Allah apa saja, yang jaiz pada Allah, semuanya bisa diketahui. Semua hukum akal ini Allah bisa ketahui dengan apa? Dengan kalamnya Allah bisa tunjukkan kepada perkara tersebut. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, sama perkara yang mungkin. Jadi perkataannya Allah bukan dengan huruf, bukan dengan huruf, dan juga bukan dengan saut. Baik. Terus bagaimana Al-Quran? Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran daripada lafaz Al-Quran itu. Yang menurunkan siapa? Allah kepadanya Jibril. Kepada siapa? Jibril. Dan Jibril ini turunkan kepada Nabi Muhammad. Terus berangsur-angsur diturunkan Al-Quran secara penuh di langit dunia dan turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tapi bukankah itu Al-Quran kalamullah yang bertulisan, yang ada tulisan itu? Apakah berarti itu kan kalamullah? Itu apa ya? Itu bukan kalamullah yang kita bahas di sini. Itu bukan kalamullah yang kita
kalamullah yang kita bahas di sini, dia itu bukan dengan suara, bukan dengan huruf. Tetapi Al-Quran itu menunjukkan tentang kalamullah. Dengan adanya Al-Quran menunjukkan Allah itu Maha Bicara. Karena Al-Quran itu menunjukkan kepada kita perkara yang harus kita lakukan. Kita harus sholat, kita harus puasa. Jadi dengan apa kita paham itu? Dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelaskan Al-Quran itu Allah perintahkan kepada kita sholat, Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah perintahkan kita untuk zakat. Tapi Al-Quran itu bukan menunjukkan itulah kalam, bukan seperti itu. Sehingga banyak seperti Imam Ahmad bin Hanbal sampai disiksa gara-gara persoalan ini. Karena kalau kau bilang itu adalah kalamullah yang kita bahas di sini, sementara itu bukan sifat yang kita bahas. Kenapa sifat Allah itu kalamullah qadim? Sementara huruf itu ditulis. Iya kan? Ditulis, artinya tadi tidak ada, kemudian ada. Tadi tidak ada, kemudian ada. Sebelum datang Nabi Muhammad belum ada Al-Quran. Datang Nabi Muhammad ada Al-Quran. Berarti sebelumnya dia tidak ada, kemudian ada. Sementara kalau mulai kita bahas ini, dia itu qadim, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan atas wujudnya. Tapi kalamullah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat kalam. Allah itu punya sifat kalam. Dengan apa? Dengan adanya Al-Quran. Penunjuk bahwasanya Allah itu punya sifat kalam. Tapi sifat kalam Allah itu yang tidak mirip dengan makhluk. Karena itu bertentangan dengan akal. Kalau mirip dengan makhluk itu bertentangan dengan akal. Karena sesuatu yang mirip dengan makhluk maka dia adalah makhluk. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang mirip dengan makhluk maka ketahuilah perkara itu juga dia juga makhluk. Sementara kita mengisbatkan, menetapkan bahwasanya Allah itu tidak mirip dengan makhluknya. Baik. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Dengan berbicara, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam batu itu sifat berbicara. Sehingga Nabi Musa bisa mendengar daripada perkataan dari batu. Itu ulama menafsirkan seperti itu, mentakwilkan daripada ayat ini seperti itu. Wa qala ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang kepada tempat yang kita sudah janjikan, maka Tuhannya berbicara kepadanya. Wa qala ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Dan tidak ada satupun daripada manusia yang bisa berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu daripada Nabi dan Rasul. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalam. Setelah sudah kita bahas daripada sifat ma'ani yang 7, dan kita sudah menetapkan daripada Allah itu sifat 7 ini, maknanya fakana min at-tabi'i an yajiba lahu sifatut taliyah, maka termasuk dari perkara yang sepantasnya dan seharusnya ada sifat namanya, kalau kita bilang Allah itu punya sifat mendengar, punya sifat melihat, berarti Allah Maha melihat. Ketika kita mengatakan Tuhan itu punya sifat kuasa, berarti Allah itu Maha kuasa. Itu minat tabi'i. Makanya dia sekarang akan membahas sifat maknawiyah.
Tadi dia jelaskan sifat ma'ani, sekarang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini yang kita baca di dalam Al-Quran, innahu sami'un, itu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu mahanya itu, maha mendengar, itu sifat ma'nawiyah. Tapi sifat mendengar itu sifat ma'an. Jadi bisa bedakan ya antara ma'nawiyah sama ma'ani. Wahia apa? Kaunuhu qadiran, Allah maha kuasa. Kaunuhu muridan, Allah maha mengkehendaki. Kaunuhu aliman, Allah maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, Allah maha hidup. Kaunuhu sami'an, Allah maha mendengar. Kaunuhu basir, Allah maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, Allah maha berbicara. Jadi kita sudah belajar 20. Sebagaimana kita sudah tetapkan daripada sifat kudrah kepada Allah, maka Allah maha kuat. Kita mengatakan Allah itu punya sifat iradah, sifat kehendak. Berarti Allah maha kehendaki. Allah itu punya sifat ilm, Allah punya sifat ilm, punya sifat pengetahuan. Berarti Allah maha mengetahui. Allah punya sifat haya, sifat hidup. Berarti Allah maha hidup. Begitu seterusnya. Jadi sekarang kita sebutkan lagi dalil Al-Quran, karena dia sebutkan sebelumnya. Dia sudah sebutkan sebelum. Dan sifat ma'nawiyah ini ada semua di dalam Al-Quran. Wa hadhihi 20 sifah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Sifatun nafsiyah, sifatun salbiyah, sifatun ma'ani, dan sifatun ma'nawiyah. Terus kenapa disebutkan sifat ma'nawiyah lagi? Kalau sudah disebutkan sifat ma'ani, disebutkan lagi sifat ma'nawiyah. Disebutkan sifat ma'nawiyah kan? Bukankah sudah cukup disebutkan sifat ma'ani? Kenapa harus disebutkan sifat ma'nawiyah? Ada dua alasan. Ada dua alasan kata Sayyid Muhammad Al-Maliki. Pertama, dia sekarang ini kan kitab ini, buku ringkas, buku pemula. Yang namanya seorang pemula itu harus mengetahui akidahnya secara detail. Kalau tidak disebutkan begitu, nanti takut dia salah paham. Oh, berarti Allah cuma punya sifat kudrah, tapi belum tentu punya sifat qadiran. Iya kan? Mungkin saja orang salah paham. Tapi disebutkan secara detail biar tidak salah paham, karena salah paham di masalah akidah itu bahaya. Karena salah paham di masalah akidah itu bahaya. Itu alasannya. Kemudian untuk yang alasan kedua, untuk menjawab daripada pendapatnya aliran Mu'tazilah, sekarang mereka berkeyakinan salah. Keyakinan mereka itu, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu maha kuasa dengan zatnya. Allah maha kuasa dengan zatnya. Karena mereka maksudkan dengan zatnya itu pensucian untuk Allah. Pensucian untuk Allah. Dan pensucian ini ya bisa dikatakan dia hadis, bisa dikatakan dia qadimah. Maka tidak bisa kita katakan begitu. Maka kita harus sebutkan daripada sifat ini secara detail biar mereka tidak salah paham. Jadi kita cukupkan dengan satu sebab tadi saja. Sebab tadi satu kan sudah cukup. Saya rasa cukup satu sebab tadi. Kenapa dia menyebutkan secara detail? Ya karena ini kitab pemula, kitab dasar, jadi harus disebutkan secara rinci biar kita tidak salah paham. Titik salah pahamnya bagaimana? Karena ketika orang itu mengetahui bahwasanya Allah itu punya cuma punya sifat kudrah,
belum tentu dia punya sifat qadiran. Maka kita harus sebutkan Allah itu punya sifat qudrah, berarti Allah itu juga punya sifat qadir. Allah punya